Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bubut dalam ataupun disebut juga dengan quarter. Nah, bubut dalam sendiri itu biasanya digunakan untuk membuat lubang yang tidak bisa dikejar atau tidak bisa dibuat oleh mata bor. Jadi biasanya untuk bubut dalam ini digunakan untuk membuat lubang yang cukup besar ataupun memperbesar lubang yang sudah ada. Jadi secara prinsip itu ada dua, misalnya di sini ada dua benda kerja ya yang saya pegang. Misalnya di sini ada benda kerja terbuat dari bahan nilon. Ini sama sekali permukaannya belum berlubang. Ini bisa kita kerjakan dengan bubut dalam untuk membuat lubang di benda kerja tersebut. Nah, bisa juga kasusnya yang lain lagi. Misalnya di sini sudah terbuat lubang, tetapi lubangnya kurang besar atau ingin diperbesar lubangnya. Nah, ini juga bisa dikerjakan. Tetapi dalam benda kerja yang ini dari satu sisi ke sisi lainnya itu tidak tembus lubangnya. Ya, jadi ini benda kerja yang pertama, lubangnya tidak tembus. Kemudian di sini saya punya plaher atau bearing seperti ini. Ini hanya untuk contoh saja. Kalau misalnya untuk membobot dalam itu di sini misalnya dua permukaannya itu tembus bolong seperti ini. Ini bisa juga untuk diperbesar ya. Jadi bila punya benda kerja dengan bentuk seperti ini bisa dikerjakan juga ya. Jadi ada yang tembus dari ujung ke ujung seperti ini kan terlihat ya. Ada juga yang misalnya sudah ada lubangnya tapi tidak tembus, atau misalnya seperti ini benda kerjanya sama sekali belum berlubang. Nah, untuk kasus yang pertama, misalnya sudah ada lubangnya seperti ini, ingin diperbesar, kita tinggal pasangkan saja di cat seperti ini, kemudian kita kerjakan. Tetapi untuk kasus yang kedua, misalnya di sininya tidak berlubang, sama sekali belum ada lubangnya, dan ingin membuat lubang di sini, berarti kita harus mempersiapkan dulu mata bor untuk membuat lubang awalan sebelum pelaksanaan bubut dalam. Nah, untuk bubut dalam sendiri peralatannya mungkin di sini kita lengkapi dengan mata bor. Ya, ini mata bor, usahakan kalau misalnya kita punya mata bor yang ukuran 22 mili ke atas itu gunakan. Tetapi untuk pekerjaan kali ini di tempat saya belum mempunyai mata bor yang ukuran besar karena cat bornya sendiri ukurannya kecil. Jadi ini hanya menggunakan ukuran 12 ya. Jadi bor 12, tetapi nanti akan diperbesar lagi oleh N-mil 16 sini. Ini sebetulnya untuk pekerjaan milik mesin. Tapi dalam kasus ini kita manfaatkan saja alat yang bisa digunakan. Dan karena bahan yang digunakan itu bahan terbuat dari nilon, jadi tidak terlalu beresiko karena nilon ini cukup lunak. Ya, makanya saya berani menggunakan N-mil sebagai pembuat lubang awalan. Kalau misalnya menggunakan bahan dari besi atau baja ya, tidak boleh menggunakan N-mil. Harus menggunakan mata bor yang besar ya. Jadi itu bedanya. Ini di pekerjaan kali ini saya lebih fokus kepada cara-caranya saja, karena untuk bahannya sendiri saya hanya mempunyai bahan terbuat dari nilon ini yang cukup lunak ya. Makanya kita bisa memanfaatkan N-mil. Oke, kita mulai saja. Alat-alatnya tadi sudah disebutkan ya, ada N-mil, kemudian ada bor, kunci cat, dan ini yang penting adalah pahatnya sendiri. Nah, pahat untuk bubut dalam itu bisa terlihat ya perbedaannya dari video-video sebelumnya. Ini terbuat dari bahan yang lebih panjang karena memang akan dipasangkan untuk membubut ke dalam ya. Jadi untuk secara fisik ini jauh lebih panjang. Kemudian di sini bentuknya agak menyerong. Ya, semacam sudut tidak lurus. Nah, ini untuk mempermudah kita melakukan pembubutan dalam atau quarter. Jadi ukurannya lumayan panjang seperti ini.
Oke, sebelum kita mulai saya mau ambil dulu kacamata sebagai safety. Safety tetap diutamakan, jangan sampai kita mengabaikan keselamatan kerja kita sendiri ya. Oke, yang pertama kita pasang dulu benda kerja. Ini saya mulai dari awal saja, benda kerja yang belum ada lubangnya. Kalau ini tinggal memperbesar, tapi biar kita lebih mudah lagi memahami, kita mulai dari yang belum ada lubangnya sama sekali. Jadi kita tinggal pasang saja, dicekam seperti ini. Oke. 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 Ini. Kemudian kita coba pasangkan pahatnya. Pahat itu harus center ya, sesuai dengan center. Dan untuk pemasangan pahat bubut dalam atau quarter itu berbeda dengan kita melakukan pekerjaan lainnya. Apabila pekerjaan bubut rata, bubut tirus ataupun bubut muka atau facing ya, kita biasanya memasangnya di sebelah sini. Coba kamera didekatkan. Nah, biasanya seperti ini ya pemasangan. Tetapi untuk bubut dalam atau quarter itu pemasangannya di sini. Seperti ini posisinya. Jadi pahat itu sejajar dengan benda kerja seperti ini. Oke. Kita coba pasang dulu seperti ini. Oke, sudah, kita simpan dulu ya untuk tools, karena kita akan membuat lubang awalan dulu. Nah, untuk membuat lubang awalan kita ganti left centernya dengan mata bor. Ini saya langsung menggunakan mata bor ukuran besar karena bahannya lunak, terbuat dari nilon. Tapi kalau misalnya mata bor bahannya itu keras dari baja, itu usahakan bertingkat ya melakukan pengeborannya. Jadi tidak boleh langsung ke mata bor yang besar. Oke. Nah, ini kita lakukan dulu pelubangan seperti ini. Oke. Nah, sini sudah ada lubangnya, tetapi lubangnya terlalu kecil dan pahat tidak bisa masuk. Oleh karena itu harus kita perbesar lagi. Makanya lebih enak kalau misalnya kita punya arbor yang besar, kemudian mata bornya ukuran besar juga. Nah, tetapi kita tidak habis akal. Untuk tutorial kali ini
saya coba memanfaatkan alat yang ada saja. Sebetulnya ini tidak boleh ya digunakan untuk pengeboran di sini. Sekali lagi, ini hanya berlaku untuk bahan yang lunak, yaitu nilon. Oke, ini kita perbesar lubangnya. Ini lubang sudah diperbesar. Kita coba ini. Kita arahkan toolsnya ke lubang seperti ini. Nah, jadi yang penting kita membuat lubang awalan itu supaya toolsnya bisa masuk ke dalam ya. Jadi usahakan kita membuat awalan dulu, lubang awalan, supaya pahatnya ini bisa masuk ke dalam seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu, karena ini benda kerjanya tidak tembus ke belakang, supaya kita tidak mentok nanti di dalam pengerjaan, kita ukur dulu diameter, atau bukan diameter ya, kedalaman dari lubang tersebut. Nah, ya, kita ukur dulu. Di sini ada di posisi 38 mm ya kedalamannya. Nah, ini bisa beberapa cara sih. Kita bisa ukur dulu dengan menggunakan eretan misalnya. Nah, misalnya di sini kita di awal dulu sebelum menyentuh. Nah, di sini kita bisa hitung berapa puluh strip ya kita lewatnya. Ini dari 10. Berarti ini 10, 20, 30. Nah, seperti itu ya diukurnya. Akan tetapi kalau misalnya ingin lebih mudah lagi, kita bisa ukur di sini. Nah, misalnya di sini posisinya 38, kita bisa tandai di pahatnya. Nah, misalnya kita tandai di sini pahatnya ya. Nah, jadi kedalaman pahat itu tidak boleh melebihi tanda ya, seperti ini. Oke. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk bobot lubang ini, bobot dalam ini yang akan dijadikan patokan pemakanan adalah nonius di eretan melintang. Nah, untuk bobot dalam kebalikan dari bobot rata. Kalau bobot rata pemakanannya adalah ke kanan ya, ke sini. Dari 0 kemudian maju sini dari 0, 10, 20, 30 dan selanjutnya. Ya. Tetapi kalau misalnya untuk bobot dalam itu kebalikan. Jadi setiap pemakanannya mundur. Misalnya dari 0 ini mundur ke 90, ke 80, 70, 60 dan selanjutnya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai hidupkan mesinnya. Nah, sini ya. Ini titik nolnya. Anggap ini 0. Kemudian kita gerakan eretan yang bawah atau eretan memanjang. Seperti ini. Ini akan memakan dalam karena sudah ditandai, berarti kita harus berhenti sebelum tanda tersebut. Setelah itu kita tarik, bersihkan. Ini saya tidak menggunakan alat bantu karena memang bahan nilon ini tidak panas ya, dingin.
jadi aman. Oke, selanjutnya kita lakukan pemakanan. Sini mundur ya. Kemudian kita putar lagi eretan memanjangnya. Seperti itu. Sampai kedalaman situ ya yang ditandai. Oke. Tarik lagi. Kemudian lakukan lagi pemakanan. Sini mundur ya dari 50. Biasanya dari 50 ke 0 ya. Berarti 2 mili pemakanannya. Kita coba cara menggunakan otomatis. Nah, otomatis ya. Ini nah, kalau misalnya kita ingin memperbesar lubang, lebih baik kita ukur dulu diameter awalnya ya berapa. Misalnya di sini diameter awalnya itu 35, misalnya ingin diperbesar. Nah, itu kita harus sambil mengukur ya. Dari 35 ke 40 itu berapa mili kita harus lakukan pembubutan dalam. Oke. Sudah sampai ujung. Tarik lagi keluar. Ini bersihkan. Ingat, ini saya menggunakan tangan secara langsung karena benda kerjanya dingin ya, nilon. Kita lakukan pembakaran lagi. Dari 0 mundur lagi sampai 50. Kita manual saja biar cepat. Kalau misalnya bahannya lebih keras, jangan terlalu cepat, bisa menggunakan otomatis saja. Oke. Seperti itu. Bersihkan. Lakukan lagi pemakanan. Oke. Kembalikan lagi. Terus langkah-langkah seperti ini diulang sampai dengan menghasilkan diameter lubang yang kita inginkan. Nah, kalau kita ukur di sini diameter lubangnya, ini sudah mencapai 21 ya. 26, sorry. Sini 26 26,4 ya. Jadi di sini sudah mencapai diameter 26,4 mm ya. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya tunjukkan bagaimana cara untuk membuat lubang menggunakan teknik bubut dalam ataupun disebut juga dengan quarter ya. Jadi ada alat-alat yang perlu digunakan. Yang pertama yaitu pahatnya ya. Pahatnya harus pahat khusus, pahat dalam, ukurannya biasanya lebih panjang. Pemasangannya juga berbeda, yaitu sejajar dengan benda kerja. Nah, apabila benda kerja belum berlubang, maka kita harus melakukan pelubangan dulu atau pengoboran untuk membuat lubang awal sehingga pahat bisa masuk. Nah, untuk membuat lubang awal, usahakan menggunakan mata bor ya. Mata bor bertahap dari yang kecil sampai yang besar. Oke. Nah, yang saya lakukan kali ini menggunakan end mill itu karena benda kerjanya lunak ya. Ya, kemudian untuk pemakanan menggunakan eretan melintang tetapi arahnya berlawanan dari biasanya. Jadi mundur dari 0 ke 90, 0 ke 90 ke 80, 80 ke 70 dan seterusnya. Jadi mundur ya. Kemudian untuk mengetahui kedalaman lubang yang tidak tembus. Nah, kalau yang seperti ini kan enak, tembus, jadi kita tidak takut mentok. Tetapi kalau tidak tembus, mentok, itu kita harus ukur dulu berapa kedalamannya dan kita tandai di toolsnya supaya kita tidak melakukan pembubutan dalam terlalu jauh sehingga akhirnya mentok. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, itu silahkan ditulis di kolom komentar.
Nah, jangan lupa setelah bekerja dengan mesin bubut ataupun mesin yang lainnya, area kerja harus selalu dibersihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.